blek gitu. Kalau jatuh kan pasti nih jembatan, kita di sampingnya dong. Iya, jeblos gitu ya. Nah, itu nggak kena kanan kiri juga saya. Tiba-tiba udah di bawah, di got itu nggak kena kanan kiri, nggak luka apapun. Tapi di bawah kolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di segmen Pomeri Pojok Misteri. Masih bersama gue Ipang Maesa Putra, akan membahas tentang cerita-cerita pengalaman-pengalaman dari seorang narasumber bertemu dengan makhluk-makhluk asal atau makhluk-makhluk halus ya. Dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Guns Production. Oke, pada malam hari ini tim Pomer ini udah mendatangkan seorang narasumber. Narasumber kita ini bernama Bang Anang. Dia bakal bercerita tentang pengalaman misteri dia ketemu dengan makhluk astral secara langsung. Oke, untuk cerita lebih lengkapnya langsung aja kita dengarkan dari narasumber kita, Bang Anang. Bang Anang, ya. Gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Anang asli orang mana aslinya nih? Saya ibu tuh keturunan Kalimantan ya. Ya. Kalau orang tua bapak saya itu Jawa Semarang. Oh, Jawa Semarang. Ini punya, menurut info dari tim saya sih katanya punya kisah-kisah misteri ya. Ya, ada beberapa sih. Ya. Coba diceritain aja Bang ke penonton misteri dari awalnya kayak gimana sih? Jadi dari awal itu saya awalnya dari Jawa ya. Kecilnya di Jawa, TK ya. Terus karena orang tua dinas kontraktor ya, dia dinas ke Sumatera. Jadi karena mungkin ditinggal lama, diajak kakek kan kontraktor, pindahlah ke Jakarta Barat. Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat itu di situ nempatin sudah ada tante sama nenek saya di situ. Kakek saya kan keluar kerjanya, pulang juga. Nah, orang tua bapak saya diajak. Nah, setelah itu di rumah situ ada beberapa keluarga memang tinggal di situ. Itu. Nah, dari situ udah mulai ada kejadian itu saya ngalamin sih sekali. Pertama itu. Itu waktu itu kejadian pas mati lampu ya di rumah itu. Itu abang di usia berapa tuh kira-kira? Di usia SD, usia berapa ya? Kelas 8-9 ya kalau nggak salah. Berarti masih kelas 5 atau 4 SD kali ya? Atau kurang lebih lah, bisa segitu. Kelas 3 atau kelas 4 SD? Kelas 3, kelas 4 SD lah. Kayak gitu. Nah, itu awalnya hujan itu. Hujan itu tiba-tiba mati lampu. Nah, mati lampu itu setelah itu namanya udah makin malam kan pasti orang ngantuk, capek, panas, tidur-tiduran di lantai. Nah, jadi ada beberapa kamar kita tidur, saya sendiri tidur di ambang antara kaki masuk ke dalam kamar, kepala keluar. Pintu berarti ya? Pintu, antara tengah-tengah pintu lah. Karena tidur di lantai. Itu saya belum tidur. Itu. Nah, setelah itu namanya gelap, cuman pakai dulu kan lilin ya. Lampu lilin gitu aja, remang-remang kan. Nah, antara kamar itu antara ruang tamu dengan ruang makan itu ada lemari untuk penyekatnya. Penyekatnya ya. Betul, ada penyekatnya. Nah, di situ saya tadinya nengok ke arah ruang tamu. Karena ngeliat hujan, jendela kan dibuka juga kan, panas kan hawanya. Setelah saya nengok ke arah ruang makan itu tembus ke dapur. Tuh. Nah, di samping lemari itu antara sekat itu ngeliat kayak orang gede kayak King Kong gimana sih, cuman tegap gitu, berbulu.
Nah, bulunya warna apa? Karena gelap biasa ngelihatnya menggambarkan bulunya hitam lah. Wajahnya nggak kelihatan. kalau gelap. Cuman kalau samar-samar ngeliat kayak agak kayak muka-muka monyet gimana sih gitu. Matanya mungkin. Matanya nggak begitu jelas, nggak kelihatan gitu. Nah itu ngelihat sekilas, cuman dalam hati aja mungkin, oh ini kali genderuwo gitu. Nah setelah itu ya nggak ada rasa takut sih, cuman deg-degan aja nih siapa gitu aja. Ya udah berbalik lagi, nggak saya liatin lagi. Nah setelah itu sama ibu udah masuk tidur di dalam aja gitu. Nah setelah itu pagi baru saya cerita kayak gini jadian ketemu malam gini. Kata ibu, udah mungkin cuman bayangan hitam aja, nggak kelihatan karena gelap gitu, entah apa-apa kena cahaya lilin, ada bayangan apa goyang-goyang atau gimana. Cuman itu aja sih kejadiannya sih. Itu waktu saya dari perpindahan dari Jawa ke Jakarta. Tuh. Setelah itu tinggal di situ sih, kalau saya sih baru, cuman kalau nenek sama tante sih udah lama tinggal di situ. Itu memang awal mulanya tuh rumah dulu sekitarnya sih masih sawah gitu, dan kita orang-orang pertama yang tinggal di situ dulu. Gitu ya, mungkin hal-hal namanya mistis ya masih kuat kali situ karena persawahan ya kan, perkampungan pinggirannya. Nah setelah dari situ karena banyak hal-hal seperti itu saya ngalami juga, sampai ngalamin akhirnya kita ada perpindahan tuh. Maksudnya pindah rumah itu dijual, pindah ke yang lebih besar karena ada banyak keluarga kan di situ. Kita cari yang lebih besar lagi. Nah dari tapi situ, masih di daerah Jakarta Barat situ ya? Masih di daerah Jakarta situ. Masih satu deret lah, cuman tadinya di tengah, ini di ujung. Di situ kejadian lebih banyak lagi malahan rumah itu karena memang kan dari tanah kosong. Rencana mau nyari aman ya, masih lebih banyak gitu. Kayak gitu. Dan juga memang daerahnya situ memang sepi. Penerangannya juga kurang, penerangan jalan. Sama pas bener di belakang sekolah yang bener-bener besar dan luas area sekolahnya. Dan banyak-banyak pohon. Nah dari awal situ memang banyak kejadian, keluarga juga baru cerita ke belakang sini. Dan memang saya ngalamin sendiri. Jadi awalnya itu di ruang utama itu kita mungkin sebutnya jin ya mungkin ya. Tapi nggak ada berupa penampakan awalnya itu. Yang awal itu memang kamar depan itu memang cuman ditidurin sama nenek aja dan sendiri. Ada kamar mandi di dalamnya, kayak model ada bathtubnya gitu. Cuman kayaknya hawanya kalau masuk situ serem aja kalau menurut saya, anak kecil dulu ya model gitu. Cuman orang-orang tua juga jarang juga masuk kamar situ, jarang mandi di kamar mandi situ, jarang. Memang kamar mandi luar juga ada, ada dua kamar mandi, jarang juga. Nah jadi pernah ada, kalau nggak salah tante juga kayak gitu-gitu, bukan apa ya, gampang kemasukan gitu. Nah dia pernah cerita di sini ada jinnya itu. Nah tiap datang itu dia ngomong, wah ini dia ada datang, tapi selalu bau minyak angin kampak. Makanya kita sebutnya jin kampak. Minyak angin cap kampak. Minyak angin cap kampak. Makanya kita sebutnya, akhirnya kalau tiap bau itu pasti ada. Dia ada pasti kalau bau itu. Pasti ada. Cuman penampakannya dia nggak mau nampakin. Cuman baunya aja. Keberadaan dia itu ada karena bau ciri khas dia. Ya, dan memang kita sebutnya jin kampak waktu itu. Tuh datang bau angin kampak gitu. Tapi nggak selalu tuh ya? Nggak selalu. Jadi kadang tertentu aja sih. Gitu. Cuman memang nggak menampakkan, nggak mengganggu juga enggak. Itu memang saya juga nggak pernah ngelihat, nggak tahu ya, mungkin orang tua, nenek saya atau tante saya, sepupu lain ngelihat apa enggak saya nggak ngerti, mungkin juga nggak cerita ke saya juga. Saya juga nggak tahu kayak gitu. Itu aja sih yang di rumah itu. Nah paling kejadian lainnya itu rumah saya kan di hook, jadi pintu garasi depan ada,
pintu samping buat lewat-lewat ada. Pintu kecil gitu. Nah, cuman ada jembatan. Jembatan itu kanan kirinya nggak ada kayak buat pegangan atau buat duduk-duduk, nggak ada. Jadi los jembatan gitu aja. Tapi nggak panjang ya, nggak panjang, cuman ngelewatin got aja samping. Paling ya mungkin ada semeteran lah. Kayak gitu. Nah, di situ pernah ada kejadian juga. Jadi banyak orang yang kalau naik sepeda, naik motor, pasti nyasarnya masuk ke got situ. Masuk ke got situ. Padahal got itu mungkin ukuran 50 cm ya. Kanan kirinya itu kan kayak batu-batu kali cadas gitu. Tapi nggak kenapa-napa. Nggak kenapa-napa ya. Pasnya itu bisa masuk di dalam got, orang segede apapun. Selalu masuk ke dalam got, nggak luka, nggak kenapa. Tiba-tiba udah sadar, oh saya di sini. Gitu. Nah, saya ngeliat sendiri itu orang naik sepeda bawa bapak. Bawa bapak, kita ngelihatnya namanya tembok kita dikeliling tembok tuh kayak ada pilar-pilar yang kosong-kosong bolong-bolong gitu. Nah, kita kan kelihatan dong pasti. Dia dari saya duduk ngadep ke tembok, dia dari arah sebelah kanan saya datang. Saya ngeliatnya tuh bapak tuh mikir langsung masuk. Tapi perkara bapak itu dia jalan lurus aja. Pas kita tanyain ya udah kejadian. Kita tanyain itu dia sadarnya itu dia jalan ya lurus aja. Tapi pas bangun-bangun loh kok di dalam got. Dia ngelihat apa atau apa gitu? Nggak ngeliat apa-apa, cuman dia ya lurus aja, taunya jalan lurus aja. Tapi tiba-tiba pas kita tegur, kenapa? Dia sadarnya udah di dalam got. Di dalam got ya? Gitu aja. Gitu. Nah, itu juga pernah kejadian sama saya. Itu. Tapi setelah tante saya yang lihat, itu anak-anak kecil satu doang, bukan anak kecil, satu. Kalau dibilang tuh dia bukan, dia juga berpakaian, cuman hitam. Lari-lari itu jam 2, jam 3, lari sekitar rumah. Dan di jembatan itu, di samping jembatan itu kan ada tanah kosong, itu kayak garasi gitulah, cuman terbuka. Itu tembus ke dapur. Ada dapur, sampingnya ada cucian, ada pompa. Itu jadi air lah gitu. Nah, itu pernah dengar suara anak kecil dan tante pernah ngeliat. Itu. Nah, setelah itu kita namain dia Temon, karena kita suka ngeliat film perjuangan dulu. Ada anak kecil namanya Temon, nungguin bapaknya berjuang nggak datang-datang karena bapaknya udah meninggal, udah wafat gitu. Jadi sepakat dinamain sama keluarga Temon itu. Kayak ini nih anaknya, dibilang gitu tante saya, kayak Temon. Ya udah kita namain Temon. Tapi kalau Abang Anang sendiri belum ngelihat penampakan anak kecil? Saya pernah ngelihat. Pernah ngelihat. Jadi kayak anak kecil itu keluar dari pohon. Nah, di samping jembatan itu ada pohon. Pohonnya tuh diameter cuma segini lah. Ada mungkin diameter 12 lah. Gitu. Nah, itu pohon itu lurus-lurus aja. Nggak bercabang ke sana, bercabang ke sini, nggak ada. Nah, di pangkalnya itu kayak ada lubang, gembung dan berlubang. Gitu. Cembung tapi berlubang gitu. Cuman lubangnya nggak tembus ke bawah atau kemana, cuman kayak model ada lubang aja. Itu pohon udah pernah kita tebang, numbuh lagi begitu lagi. Oh, jadi pohon itu tinggi, ditebang, pas numbuh cembung ada gitu, ada lubang lagi. Nah, kita asumsinya, tapi memang benar kita asumsinya ini tempatnya nih, jangan-jangan gitu. Nah, akhirnya kejadian dengan saya setelah saya pulang main naik sepeda, diri di jembatan gitu, namanya kita naik sepeda, turun kaki, turun buat jagaan sambil buka grendel pagar. Nah, tiba-tiba itu kaki saya nggak kenapa-napa, kayak jatuh blek gitu. Kalau jatuh kan pasti nih jembatan kita di sampingnya dong. Iya, jeblos gitu ya. Nah, itu nggak kena kanan kiri juga saya. Tiba-tiba udah di bawah. Di got itu nggak kena kanan kiri, nggak luka apapun, tapi di bawah kolong. Posisi abang tuh di bawah kolong jembatan, bukan di sampingnya. Itu sama ibu saya sampai keluar, kenapa gitu. Saya di kolong. Nah, kalau untuk logika kita jatuh mah pasti nyamping dong. Nyamping ya kan. Nggak mungkin di kolong jembatannya itu. Nah, itu setelah kejadian itu, kok ada anak maghrib tuh saya suka kejadian juga. Duduk di luar di teras sendirian aja. Nah, itu ngelihat ada anak sekelebatan keluar dari situ. Pokoknya dari ini pohon, dari sini nggak ada yang lewat, pas sini ada yang lewat.
gitu. Gitu. Selalu dia keluar dari sebelah. Nah, sini. jadi asumsi saya, wah ini anak penunggunya keluarnya dari sini. Jadi pohon ini rumahnya. Gitu. Dari rumah dia tuh pohon itu tuh ya. Ya. Yang pohon yang tadi Abang bilang cembung bolong Betul. itu. Nah, itu juga pernah kemasukan sama tante saya yang gampang kemasukan hal-hal begitu. Anak itu masuk, kenapa sih kok usil? Kita tanya gini. Rumah saya diinjek-injek, rumah saya dihancurin, ngomongnya begitu. Tapi sempat jadi pertanyaan hal yang apa? Maksudnya jadi hal aneh juga gitu Bang. Waktu pohon itu yang cembung sama bolong itu ditebang, kita tebang, kita papas, terus numbuh lagi dengan bentuk yang sama, yang begitu lagi. Itu jadi hal yang nggak masuk akal ya. Nah, maka itu. Nah, terus itu kejadian-kejadian seperti itu kayak gitu. Kadang kalau tiap maghrib atau selepas isya itu suka, namanya rumah kita di Hub itu ada pertigaan ya. Nah, samping sebelah kanan itu kalau menghadap ke sana rumah, samping sebelah kanan itu ya sekolahan, belakang sekolah. Iya. Ada banyak pohon-pohon, dan tiap antara selepas maghrib sama selepas isya udah malam memang udah sepi, jarang orang lewat. Itu suka, saya pernah pulang dari mana main lewat situ jam 8 lah habis isya. Iya. Itu suka ada orang jongkok kerodongan kayak sarung di kerodong orang gedingan gitu. Nah, itu pernah. Udah, karena saya takut, udah lewat aja. Masuk, buka pagar, sama yang mau nutup gini, kita kan masih nengok, nggak ada orangnya. Gitu. Padahal Abang sempat lewatin ya orang ke sempat gitu lewatin. Paling jaraknya dari pertigaan itu ada gundukan gitu, dia duduk di situ 5 meter lah kurang lebih. Itu berapa kali tuh Abang selalu ngelihat dia? Itu sekali, kalau orang itu sekali. Kalau anak kecil itu sering kejadian, sama kalau ngelihat memang sekali aja sih. Mungkin dia menunjukkan saya ada di sini nih gitu. Saya penunggunya, bentuknya seperti ini itu, dan diperkuat dengan tante itu kemasukan. Iya, karena tante Abang kan gampang orang bilang lemah bulu ya. Kalau di situ lemah bulu, kalau kita bilang sih iga jarang. Iga jarang. Ya. Mungkin ada istilah gitu juga. Kayak gitu. Nah, itu kejadian-kejadian itu selalu ada, dan kita udah tahu, oh di ruang utama kamar tidur nih penunggunya ini gitu ya. Nah, di samping rumah pintu kecil itu penunggunya anak kecil. Nah, ada kejadian lagi waktu Lebaran, saudara-saudara pada datang, kita kan banyak tidur di mana aja. Nah, saya tidur sama ibu saya di kamar depan, dan kebetulan memang di atas itu ada tante sama nenek, saya di bawah sama ibu saya. Iya. Itu pokoknya selepas tengah malam lah, jam 12 lewat, saya ingatnya gitu. Memang pas mau tidur, disuruh tidur itu jam 12 lewat. Gitu. Nah, antara jam 1 entah jam 2 itu saya kebangun. Kebangun samping saya ibu saya. Saya bangun begini, nengok, ibu saya juga bangun, ketawa senyum, mukanya pucat tapi kayak pakai lipstik. Kayak orang, maaf nih, orang Konghucu kalau meninggal kan didandanin. Nah, kayak begitu. Oh, kayak gitu. Nah, terus dalam hati, ini ibu saya atau bukan ya? Nah, saya tahu cirinya, ada telernya di sini. Ternyata ada. Jadi saya pikir, oh ibu saya ini masa tidur lagi. Sampailah pagi gitu tidur. Nah, setelah pagi ketemu ibu saya tanya lagi, semalam bangun ya ketawa sama Budi gitu, sama Anang? Enggak. Waduh, dalam hati doang. Emang kenapa? Enggak apa-apa. Kirain bangun semalam gitu. Dalam hati doang. Itu berarti semalam siapa? Nah, tuh. Padahal Abang tidur di sebelah ibu ya? Sebelah ibu. Dan ibu saya tuh gemuk loh. Iya. Gitu. Sedangkan yang bangun itu, yang senyum pakai bibir ini, muka pucat, nah, muka pucat. Kurus ya? Pokoknya pucat kayak bedakan gitulah. Enggak terlalu gemuk gitu ya? Enggak gemuk, justru ramping, mukanya tirus gitu. Tapi padahal ibu tapi ada telalat cirinya ibu saya tuh ada, dia ada. Cuman perbedaannya ibu abang mah gemuk ya? Gemuk. Nah, setelah itu saya cerita, enggak. Baru saya cerita semalam gini, udah lama itu baru cerita. Oh, mungkin penunggu situ, kata ibu gitu doang. Gitu doang. Itu aja sih sebenarnya. Kejadian-kejadian dari rumah pertama pindah dari Jawa ke situ, terus pindah ke situ. Oh, berarti lumayan apa ini ya?
pengalaman pribadi buat gitu ya, itu selama tinggal di rumah itu. Ya. Untuk rasa takut semua manusia pasti ada ya. Ada. Cuman banyak sedikitnya tergantung orangnya gitu. Oke. Para penonton setia Pojok Misteri, tadi udah kita dengarkan cerita pengalaman Bang Anang ketemu makhluk-makhluk astral di rumahnya langsung gitu. Oke. Tetap pantang terus segmen Pomeri Pojok Misteri, dan jangan lupa like, subscribe, comment, and share channel YouTube Kunz Production. Oke, tetap kemana-mana, jangan di sini aja. Gue Pang Maesa Putra mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.